Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung kepada hadis ini, kemarin hari Senin kita bahas, tapi lebih jelas lagi. Haddasana Abdullah bin Abdurrahman. Semoga nanti kita dikumpulkan dengan sahabat-sahabat ini. Kita sebut namanya, auranya muncul. Akhbarona Amru bin Asim, akhbarona Hamad bin Salamah, an Humaid wa Sabit an Anas. Biasanya kita kirim Al-Fatihah Anas bin Malik ini, beliau punya makom sholat seperti Rasulullah sampai kakinya pecah. Ya Allah izinkan beliau membawakan hadis malam hari ini sampai kepada kita. Jariahnya beliau. Ya, kira-kira senang enggak beliau hadisnya kita kaji? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rindu sallallahu ketemukan dengan orang-orang yang cinta Rasul sallallahu ketemukan dengan orang-orang yang cinta Al-Quran sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguh Rasulullah bersabda. Kesadarannya adalah seakan-akan Rasulullah malam hari ini menasihati langsung. Sabda Rasulullah itu suci dan terjaga. Al-Quran suci dan terjaga. Semoga tidak dinodai dengan lisan kita yang sangat kotor ini. Khuffatil jannatu bil makarihi. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi syahwat. Wa khuffatin naru bis syahwati. Sedangkan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi nafsu. Contoh, sholat khusyuk dan tidak khusyuk, banyak yang senang mana? Tidak khusyuk. Sholat lama penuh dengan tumak nina, dengan sholat cepat, iku jamaah yake sing di. Ana wonge? Kajian setelah subuh. Ya, kajian setelah subuh. Waktu subuh itu kan waktu yang luar biasa. Di pondok pasti setelah subuh kajian. Itu biasanya, Mas Rudi pernah masuk pondok enggak? Pemental, pondok Chandra, pondok Wage, pondok Khusyuk. Waktu setelah subuh, ngantuk-ngantuk santri dan ngantuk-ngantuknya manusia. Apalagi tengah malam sholat tahajud. Itu tidak disenangi oleh nafsu. Jalan menuju surga itu banyak yang tidak disenangi nafsu. Jawab, enak mana tahajud sama turu?
turu. Enak mana makan terus sama puasa Senin Kamis Ayyamul Bid? Makan terus. Enak mana sedekah zakat atau deposito nabung uang sebanyak-banyaknya? Nabung. Makanya ada surat Al-Hakumut bermegah-megahan. Ya. Enak mana ke Eropa bagi uang yang banyak dengan ke Mekah Madinah umroh? Iya. Kalau nafsu pasti milik Eropa, Jepang dan lain sebagainya. Ya. Jadi sabda Rasulullah itu benar adanya. Membuka Al-Quran dengan membuka HP. Nafsu itu senang membuka HP. Zikir dengan ngerasani, nafsu khusyuk. Coba. Pendukung ngaji dengan pendukung orkes nyanyi banyak mana? Ya. Berarti jalan ke Allah itu jalan khusus. Kemarin sudah kita kaji, perhatikan surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihad di jalan Allah itu sebenar-benar jihad. Nyambung kepada ittaqullah haqqa tuqati Ali Imran 102. Bertakwalah Allah sebenar-benar takwa. Jihad di jalan Allah sebenar-benar jihad bi amwalikum hartamu wa alsinatikum lesanmu dakwah. Ini juga berarti kalau ngomong itu hati-hati, itu jihad. Menahan. Ini kayaknya nyindir ibu-ibu deh. Ibu-ibu kalau banyak ngomong dengan diem, pendukungnya banyak mana? Katanya psikolog, ibu-ibu itu kalau banyak ngomong Ustadz, itu menunjukkan bahagia dan senang. Oh ngono ta. Wa anfusikum dan jiwa kalian. Jadi jalan menuju Allah itu kalau tidak sungguh-sungguh dijamin tereliminasi. Ya. Jalan menuju Allah ada yang mengibaratkan seperti mengkerucut gunung. Kalau di bawah ngaji syariat, itu pendukungnya banyak. Grubyuk, waidah, grubyuk, banyak. Kalau dijak ngaji temenan, rodok munggah titik. Ngaji guyonan sama temenan, itu pendukungnya banyak guyonan. Ngaji hikmah sama ngaji syariat itu banyakan syariat. Bisa dipahami nggih? Ya. Jangan-jangan sesuatu yang kamu benci itu baik. Jangan-jangan sesuatu yang kamu cintai itu jelek. Wala tibae. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak tahu kebaikan yang hakiki tanpa hidayah Allah. Orang melangkah pasti berdasarkan yang disenangi. Pasti itu. Kalau enggak senang pasti enggak melangkah. Sedangkan di balik senang ada nafsu dan setan. Orang yang senang dan jatuh cinta dikasih tahu summum bukmun. Nah, calonmu itu wireng loh nak. Ngene. Oh, ibu gak ngerti. Oh. Dia punya dalil juga. Hujah. Dan dalilnya itu luar biasa. Ingat, cinta itu buta, benci itu buta. Orang kalau cinta, rungono Rudi, temenan di. Orang itu kalau cinta tidak tahu jeleknya. Orang itu kalau benci tidak tahu baiknya. Makanya yang betul adalah wasit, tengah-tengah. Cinta biasa-biasa saja, benci biasa-biasa
Silakan Pak Yoko senang kepada seseorang, kemudian kecetok. Kecetok itu sama dengan mundur satu langkah. Masya Allah. Langsung ketok eleke. Dhisik ketok opo saiki akhirnya gak ketok, saking lembune betul. Astagfirullah, hatiku kok jelek sekali ya. Baik kepada seseorang kecetok gitu aja langsung kelihatan jeleknya itu. Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak seperti itu. Perang hawa nafsu, afdalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Sebaik-baik jihad adalah seseorang yang memerangi nafsunya, bisa diartikan memerangi dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Begini, kalau memerangi tetangga, jangan sekali-kali dakwah, pasti perang. Kalau perang hasud, mari kita hasud, gak usah disuruh, otomatis. Kalau ngoreksi orang lain, jangan dakwah. Yang perlu didakwakan adalah ngoreksi diri. Karena pada umumnya orang itu tajam ngoreksi orang lain, tumpul ngoreksi diri sendiri. Ini bagian daripada nafsu? Ya. Termasuk kita ini dijajah enggak? Ya Allah, memerangi dirinya, ini berat. Dan memerangi hawa nafsunya. Contoh puasa. Puasa itu memerangi hawa nafsu. Jangan khawatir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh datang mengikuti jalan Allah, maka Allah akan memberikan hidayah. Tidak hanya satu jalan, subulana, jalan-jalan. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Allah sudah berjanji siapa yang bersungguh-sungguh datang menuju jalanku, maka aku akan berikan petunjuk. Gini, mari kita lihat orang lain, blok, dan mari kita lihat diri sendiri. Kita ini kalau sholat, sudah sungguh-sungguh, setengah hati, apa enggak punya hati? Diri kita aja. Padahal kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, kalau sholat, ya Mas Wandi, sudah sungguh-sungguh, asal-asalan, apa sekedar menggugurkan kewajiban? Tanyakan. Allah tidak pernah salah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Mendatangi Allah itu harus bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguhnya ini jangan sampai kalah dengan seorang pencuri. Pencuri itu kalau malam hari hujan malah keluar. Sedangkan kita berangkat ngaji tiba-tiba hujan. Maju apa mundur ini? Oh, Bu Ani sering ini kayaknya petunjuk gak boleh ngaji ini. Loh. Ya Allah. Nyata enggak? Ketika kita berangkat ngaji kok hujan, itu dapat ilmunya biasanya mutiara, betul? Ya. Sejauh mana perjuangan kita? Dalam kaidah usul fikih itu al-ajru qadrul masyaqqah. Gaji pahala itu sejauh mana jeripayanya. Jenengan dikasih uang sama mencari uang, sama-sama 1 juta, nominalnya sama, tapi nyekel iku siji. Karena satu perjuangan, satu tidak perjuangan. Mas Rudi mencari istri dengan audisi. Dengan ketemu di jalan. Gak enak ketemu di jalan. Itu rasanya beda.
Yang menjadikan rasanya beda dan tidak adalah perjuangan. Dan Gusti Allah itu mboten sari. Setiap panjenengan berangkat Rabu ke sini itu ujian temanya itu beda-beda. Ban bocor, kadang itu semangat bocor, kadang betul ya minum kopi 5 gelas ngono kayak ngantuk. Ya Allah, setan menggoda kita itu sungguh-sungguh loh ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ya jelas kalah. Jelas kalah, ya. Jelas kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.